Bapak Ibu Guru hebat, video kali ini adalah ruang kolaborasi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Muhammad Sadik SPD, serta Ibu Eka Sulistiawati, pengajar praktik yang selalu mendampingi kami. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Ibu Desi Wahyu Mariati, saya sendiri Nimade Supriyani, Ibu Handi Rafiko, dan Bapak Igede Agus Budiawan. Hasil diskusi dari kelompok 2, kami menentukan daerah yang kami identifikasi di Kecamatan Negara, wilayah perkotaan. Dari daerah tersebut kami mengidentifikasi modal atau aset yang dimiliki serta bagaimana pemanfaatannya. Aset atau komunitas yang dimiliki adalah modal, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, pengawas sekolah, komite, dan masyarakat. Modal finansial yakni dana BOS, APBD, koperasi sekolah, kantin, donatur, atau pihak ketiga. Modal politik yakni kebijakan kepala sekolah, pemerintah desa, dan daerah, rapat rutin anggota DPRD. Modal alam atau lingkungan, lokasi di pusat kota dekat dengan fasilitas publik, rumah sakit, kantor pemerintahan, taman kota, pusat perbelanjaan, pasar, pusat olahraga, dan lain-lain. Modal agama dan budaya, masyarakat yang religius dan beragam, kreativitas murid yang tinggi, seni tari, gamelan, dan banyak lagi seni-seni yang ada di masing-masing banjar. Modal sosial, aturan sekolah, hubungan harmonis, kerjasama, dan kolaborasi antar instansi. Modal fisik, modal bangunan, gedung sekolah, puskesmas, rumah sakit, modal infrastruktur, akses jalan, jaringan internet, dan transportasi. Jenis dan pemanfaatan modal manusia. Yang pertama, kepala sekolah, pendidikan S1 atau S2, pemanfaatan sebagai leader, sebagai manajer dalam kepemimpinan di sekolah. Guru, pendidikan S1 atau S2, terdapat 1-4 orang calon guru penggerak di masing-masing sekolah, bersertifikasi pendidik dan linier. Pemanfaatan sebagai garda terdepan dalam pemimpin dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, murid memiliki latar belakang yang heterogen. Pemanfaatan dengan latar belakang yang heterogen dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran yang inovatif dan bervariatif. Keempat, tenaga kependidikan, pendidikan SMA, D3 atau S1, pemanfaatan pemberdayaan tenaga pendidik untuk menunjang program sekolah. Yang kelima, komite sekolah memiliki latar belakang yang heterogen, pemanfaatan mendukung segala program-program sekolah. Yang keenam, pengawas sekolah dengan pendidikan S1 atau S2, pemanfaatan melakukan pendampingan terhadap program sekolah. Kemudian yang ketujuh, tokoh masyarakat beragam jenjang pendidikan, pemanfaatan adalah berkolaborasi dengan tokoh masyarakat sebagai narasumber. Modal finansial, keuangan yang dimiliki sebuah komunitas untuk membiayai pembangunan dan kegiatan. Contoh, sumber pendapatan internal dan eksternal. Yang pertama, jenis dana BOS, pemanfaatannya adalah bantuan operasional satuan pendidikan, dana alokasi khusus non-fisik untuk mendukung biaya operasional, non-operasional bagi satuan pendidikan. Koperasi sekolah, pemanfaatannya koperasi yang terdiri dari guru dan pegawai di sekolah, kantin yang dikelola sekolah, donatur, alumni, dan donatur lainnya, APBD, perbaikan sarana dan prasarana. Modal alam atau lingkungan, potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi, contoh tanah, tanaman, taman, air bersih, dan lain-lain. Lokasi di pusat kota, mudah terjangkau, mudah promosi, dekat dengan fasilitas publik, rumah sakit, kantor pemerintahan, taman kota, pusat perbelanjaan, pasar, lapangan, olahraga, dan lain-lain. Mengurangi biaya operasional, mudah ke berbagai fasilitas publik. Modal sosial, jenis dan pemanfaatannya, aturan sekolah yang menanamkan kedisiplinan menjadi acuan murid dalam berperilaku dan penanaman karakter di sekolah. Hubungan harmonis dan selaras antara sekolah dan masyarakat, menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar dalam melakukan bakti sosial, misalnya clean up di kantor desa, pembersihan di area pura, dan penanaman pohon. Kerjasama atau kolaborasi sekolah dengan pihak aparat desa terkait program Indonesia Pintar. Meminta pertimbangan untuk pengusulan beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP bagi murid yang kurang mampu atau tergolong miskin kepada kepala desa.
Kerjasama Polsek Puskesmas dalam bidang edukasi, memberikan edukasi terkait masalah kesehatan maupun kerjasama memberikan materi ketika ada kegiatan kepolisian memberikan edukasi dalam masalah terkait hukum, penyalahgunaan narkoba, tertib lalu lintas, dan melatih kepemimpinan. Modal fisik, jenis modal bangunan, gedung sekolah, puskesmas, atau rumah sakit. Pemanfaatan sekolah dekat dengan fasilitas kesehatan sehingga memudahkan apabila ada warga sekolah yang sakit, gedung sekolah memadai untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi murid. Jenis modal infrastruktur, akses jalan, jaringan internet, transportasi. Pemanfaatan akses ke sekolah mudah dan berada di pusat kota sehingga ada perasaan nyaman menuju ke sekolah. Jaringan internet yang memadai dapat mendukung proses pembelajaran. Modal agama dan budaya, jenis masyarakat yang religius dan beragam, pemanfaatan banyaknya tokoh agama di sekitar dapat mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Kreativitas murid yang tinggi, seni tari, seni gamelan, seni suara, dan olahraga di Banjar masing-masing, pemanfaatannya adalah kreativitas murid yang beragam dan aktifnya kegiatan di setiap Banjar dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan seni di sekolah. Modal politik yang pertama, jenis kebijakan kepala sekolah yang berpihak pada murid, pemanfaatannya adalah melahirkan kebijakan yang mengarah pada nilai-nilai keberpihakan pada murid yang teraktualisasi dalam program sekolah. Yang kedua, pemerintah, kelurahan atau desa dan staf daerah yang proaktif dan responsif. Pemanfaatannya adalah mendukung program-program sekolah yang sudah direncanakan. Kemudian yang ketiga, rapat rutin Dewan Guru dan staf sekolah sebagai wadah aspirasi. Pemanfaatannya adalah untuk menggali pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam mewujudkan visi sekolah. Yang keempat adalah anggota DPRD, pemanfaatannya sebagai wadah aspirasi untuk mengembangkan sekolah. Dari diskusi yang telah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan komunitas ada 7 modal utama yang diperlukan, antara lain modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi video ruang kolaborasi modul 3.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Gembira belajar bersama, bahagia sukses bersama. Guru bergerak Indonesia maju.